Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mohon maaf tadi ternyata masih di mute oleh panitia ya, jadi belum bisa bicara. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yang kami hormati Ustaz Haji Tontowi SAG Mhum yang pada hari ini mengikuti melalui via channel YouTube karena beliau sedang dalam kegiatan, dalam perjalanan, dan yang kami hormati para pengurus harian pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta yang sudah hadir. Saya lihat ada Ustadz Usman selaku Kabid Minat dan Bakat, ada Ustadz Andi selaku Kabid Bahasa, dan mungkin dari Kabid Pesantrenan, Kepala Asrama, Putra dan Putri mengikuti dari via YouTube sehingga tidak bisa kita lihat di via Zoom ini. Yang saya cintai para peserta, baik dari Mahasantri Pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan maupun alumninya, beserta juga ada peserta dari luar UAD maupun Persada karena kegiatan ini terbuka secara umum. Dan tidak lupa, dan yang kami muliakan, Ustadz Ahmad Fuadi selaku pemateri, alhamdulillah sudah hadir pada kesempatan hari ini. Di sela-sela kesibukan beliau yang sungguh luar biasa, beliau bisa memberikan kita sebuah ilmu yang sangat bermanfaat sekali pada kesempatan hari ini. Terima kasih Ustadz Ahmad Fuadi yang sudah menyediakan waktunya dan berbagi ilmu pada kesempatan pagi hari ini. Para peserta dan para pengurus sekalian, terima kasih sekali lagi kami ucapkan atas kesediaannya, begitu juga para panitia yang telah menyiapkan semua fasilitas dan apapun yang berkaitan dengan kegiatan ini. Yang pertama, saya menyampaikan maaf dari Mudir Persada, Ustadz Haji Tontowi SGMAG Mhum, yang pada kesempatan pagi hari ini tidak bisa hadir langsung di media Zoom kita, tapi beliau aktif menyaksikan via channel YouTube. Yang kedua, kegiatan kita ini terbuka untuk umum. Ya. Yang terdaftar ada 300 peserta, baik dari pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan sendiri dan juga dari umum. Dan kegiatan ini bersifat gratis dan biasanya memang Persada setiap membuat kegiatan adalah untuk umum dan gratis, dan alhamdulillah animo peserta sangat luar biasa sekali. Maka sering kita katakan kegiatan ini diikuti 300 secara via Zoom ya, dan tidak terbatas secara via channel YouTube karena bisa diikuti kapanpun. Selain gratis, kegiatan juga akan memberikan penghargaan kepada para peserta yang registrasi berupa sertifikat sebagai bentuk terima kasih kami atas kesediaan para peserta untuk mengikuti kegiatan ini. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka untuk meningkatkan keahlian dan keunggulan bagi mahasiswa UAD dan mahasantri Universitas Ahmad Dahlan, yaitu pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan secara khusus dan secara umum untuk semua kaum muslimin dan siapapun yang ingin meningkatkan keahlian dan keunggulannya. Sehingga di masa depan diharapkan memiliki sesuatu yang lain untuk meningkatkan kualitas dirinya selain dari bidang akademik. Di mana pada hari ini salah satu dari kegiatan untuk meningkatkan keahlian dan keunggulan pesantren Kiai Haji Ahmad Dahlan Universitas Ahmad Dahlan adalah pelatihan menulis fiksi bersama alumni karom Ustadz Ahmad Fuadi yang kita sudah lihat dan kita buktikan betapa luar biasanya
buku beliau yang pernah menjadi bestseller dan sempat dijadikan sebuah film, yaitu Negeri Lima Menara. Yang buku ini sempat saya juga baca dan juga saya saksikan dan saya sebarluaskan karena mampu meningkatkan prestasi. Oleh karena itu, kami sangat bangga sekali Ustadz Ahmad Fuadi yang pada hari ini bisa hadir pada kesempatan kali ini memberikan ilmu dan pengalamannya bagaimana menulis fiksi. Karena memang salah satu dari program kita adalah menulis baik karya ilmiah maupun fiksi. Sehingga kita harapkan dari santri kita sendiri secara khusus ke depannya mampu memiliki keahlian dalam bidang hal tulis menulis. Dan memang terbukti dari alumni-alumni kita, bahkan santri kita, sudah berapa santri dan alumni yang sudah menjadi penulis. Alhamdulillah. Mungkin itu saja kata sambutan dari saya. Sekali lagi terima kasih kesediaannya kepada Ustaz Ahmad Fuadi yang sungguh luar biasa bersedia mengisi pada kegiatan hari ini. Kepada para peserta, kami harapkan mengikuti sampai selesai dan menjadikan ini suatu nilai keunggulan. Ada satu kata yang sangat memberi kita motivasi, kejarlah keunggulan, jangan mengejar kesuksesan. Karena orang sukses belum tentu unggul, orang unggul mesti sukses. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita langsung saja ke acara selanjutnya, yaitu acara inti, yaitu penyampaian materi pelatihan dengan tema belajar menulis karya fiksi bersama Ustadz Ahmad Fuadi. Mungkin sebelum kita masuk ke materi, alangkah lebih baiknya saya bacakan terlebih dahulu profil dari beliau. Beliau merupakan seorang novelis, pekerja sosial, dan juga pernah menjadi seorang wartawan. Karya-karya beliau, Al-Ustadz Ahmad Fuadi, banyak mengangkat kisah seputar dunia pendidikan dan juga dunia pesantren. Beliau pernah meraih anugerah pembaca Indonesia pada tahun 2010 dan juga pada tahun yang sama beliau masuk ke dalam nominasi Khatulistiwa Literary Award. Kemudian di antara karya-karya beliau yaitu yang pertama Negeri Lima Menara, kemudian ada Ranah Tiga Warna, kemudian Rantau Satu Muara, kemudian Beasiswa 5 Benua, dan juga ada Anak Rantau. Mungkin sekian profil dari Al-Ustadz Ahmad Fuadi. Langsung saja untuk masuk ke dalam acara inti kepada Al-Ustadz Ahmad Fuadi, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak pengantar dari moderator dari MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi rekan-rekan, teman-teman, mahasiswa, Ustadz dan Asatidz yang ikut mendampingi. Saya ucapkan terima kasih sekali atas undangannya untuk berbagi pagi ini bersama teman-teman semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Jadi beberapa hari yang lalu saya dihubungi oleh mudirnya teman-teman, Ustadz Tontowi, untuk bisa ngobrol bersama teman-teman tentang menulis ya. Kebetulan ini mudir teman-teman ini teman sekelas, bukan teman sekelas ya, teman sekamar saya waktu di pondok. Jadi ini Ustadz Budi Jayaputra, beliau ini teman satu kamar di pondok itu kan penuh keakraban ya. Kamarnya kecil, penduduknya banyak gitu. Jadi ketemu dia lagi. Nah, saya langsung mengiyakan karena ini sebuah kesempatan yang baik dan langsung diundang oleh teman lama begitu. Nah, teman-teman semua, kebetulan waktu kita mungkin tidak panjang ya. Jadi saya akan membagi pembicaraan hari ini pada dua hal. Pertama tentang sisi motivasinya. Karena menulis itu kalau menurut saya adalah kemampuan yang semua kita punya. Seperti kemampuan semua kita bisa bicara, tapi tidak kita optimalkan. Nah, karena itu dia sebetulnya hanya perlu dipanas-panasi, dikompori, sehingga kemudian dia menyala semangat menulisnya. Jadi ada sisi motivasinya. Lalu yang kedua baru nanti kita bahas sedikit tentang teknis.
Karena kalau udah masuk ke teknik ini, menurut saya itu tidak terlalu susah, teman-teman. Bisa dipelajari sendiri, bisa dipelajari di mana saja. Kalau kita mau bisa. Kalau konsepnya itu kata Ustadz Budi tadi di Negeri Lima Menara itu kan ada manjada wajada ya. Jadi kalau kita bersungguh-sungguh itu insya Allah bisa. Tadi kejar keunggulan gitu ya. Nah, kombinasi motivasi dan teknis ini menurut saya yang bisa nanti mengantarkan teman-teman untuk bisa menulis lebih baik. Sebagai pengantar saya mau cerita ada sebuah kisah ya. Beberapa tahun yang lalu saya dihubungi oleh seseorang. Jadi mungkin kayak Ustadz Tontowi menghubungi saya ya, tapi saya dihubungi dengan sebuah email dan emailnya berbahasa Inggris. Dia kira-kira bilang gini, Mr. Fuadi, we would like to invite you to come to our campus. Kami mau mengundang Anda untuk datang ke kampus kami. Wah, emailnya bahasa Inggris gitu ya. Wah, kampus di mana ini gitu. Lalu saya tanya, Anda dari mana? Kami dari California katanya, dari University of California at Berkeley. Itu salah satu kampus terbaik di Amerika bahkan di dunia. Nah, lalu mengundang buat apa? Kami mengundang Anda untuk bicara tentang cerita Anda. Cerita yang mana? Ternyata cerita Negeri Lima Menara. Nah, saya cukup kaget juga ya. Apa hubungannya kampus di Amerika dengan cerita Negeri Lima Menara? Itu kan cerita anak kampung ya. Anak kampung masuk pesantren gitu ya. Kalau teman-teman ini kan mahasantri, kalau dulu saya santri biasa gitu ya. Dan itu diceritakan dalam novel. Lalu apa menariknya buat seorang di Amerika dan di kampus itu? Dan dia bilang, kami tertarik karena itu cerita yang orisinil. Jadi cerita yang berakar pada kehidupan sosial masyarakat tertentu. Itu yang menarik. Nah, sebelum banyak lagi tanya jawab, saya iakan saja karena saya khawatir nanti nggak jadi dikirim tiket gitu ya. Udah dikirim tiket, saya kemudian terbang ke California dan saya disuruh masuk kelas di sana, masuk kelas mahasiswa itu kayak ngajar dan ngajarnya ya cerita aja tentang novel saya, tentang fiksi saya. Lalu profesor ini namanya Profesor Jeff Hadler, dia seorang Indonesianis, sudah almarhum, teman-teman bisa search itu di Google. Dia bilang, you know what, buku Anda ini sudah kami jadikan buku wajib baca oleh mahasiswa di 2 mata kuliah. Wah, saya ini terus terang GR waktu itu teman-teman. Waduh, ini novel saya jadi buku wajib di Amerika, ini kok bisa begitu gitu ya. Jadi untuk beberapa menit saya seperti melayang-layang gitu ya. Waduh, pokoknya luar biasa lah rasanya kok bisa nyampe di Amerika begitu. Tapi lama-lama saya sadar, ini bukan masalah cerita saya itu super keren, bukan juga karena untayan katanya begitu indah, bukan karena itu. Karena yang punya cerita keren banyak, yang punya uraian katanya juga bagus banyak. Yang berbeda adalah saya punya cerita dan saya tuliskan. Sementara mungkin orang lain yang punya cerita yang luar biasa bagus, nggak ditulisin. Cuma diceritakan saja secara oral ya, atau disimpan saja dalam kenangannya, hidup dalam kenangan, atau dituliskan tapi hanya di dalam hard disk, nggak dikemana-kemanain. Jadi pembedanya teman-teman, pembedanya adalah aksi menulis itu sendiri. Jadi betapapun teman-teman punya banyak teknik menulis, tapi kalau nggak dilakukan ya dia cuma jadi impian saja. Jadi karena itu menulis itu ya seperti itu. Menulis itu mau itu fiksi, mau non fiksi, carilah konten yang dekat dengan kita, yang yang akrab dengan kita. Dan kita nanti suka kaget, wah ternyata dengan konten begini aja dia udah melintas kemana-mana. Itu saya ngebayangin ya, kalau jadi buku wajib 2 mata kuliah gitu ya. Besok ujian itu mahasiswa Amerika itu kan harus baca, itu belajar Negeri Lima Menara, ngapalin manjada wajada. Kasihan juga sih mereka, tapi lumayan ya, kita bisa ngajarin melalui itu. Nah, mata kuliah apa? Mata kuliah di Asian Studies, jadi salah satunya Intro to the People of Southeast Asia. Jadi mengenal masyarakat Asia Tenggara, salah satunya melalui novel. Nah, dari cerita ini saya ingin menyampaikan kepada teman-teman, itulah kekuatan fiksi.
fiksi itu bisa melintas banyak batas. Batas geografis, batas bangsa, batas bahasa, batas agama. Karena yang disentuh fiksi adalah emosi manusia. Dan emosi manusia itu kan hampir sama ya. Mau dia di kutub, mau dia di New York, mau dia di Afrika. Nah, teman-teman, kalau kita ngomong dengan bahasa hati atau bahasa emosi itu, kita bisa menyentuh kemana saja. Dan itu kalau kita ingin menyampaikan pesan, itu pesan yang dalam biasanya ya. Karena kalau orang baca fiksi, orang itu kan baca dengan senang hati dan dengan ikhlas dan sampai khusyuk sekali. Beda sekali orang baca paper, baca textbook ya kayak teman-teman gitu ya, agak terpaksa lah disuruh dosen dan segala macam. Tapi kalau fiksi kan dengan riang gembira dan itu masuk ke alam bawah sadar. Nah, oke, saya mau share beberapa slide. Nanti kemudian kita bisa ngobrol lebih lanjut ya. Oke, saya coba share-nya ini. Sudah kelihatan, teman-teman? Sudah ya? Baik. Saya cek. Nah, yang kedua, tadi kan pengalaman singkat ya. Yang kedua, dengan menulis teman-teman, akan banyak keajaiban terjadi dalam hidup kita. Paling tidak itu yang saya rasakan, paling tidak itu yang saya lihat dari teman-teman yang kemudian dia punya komitmen menulis ya. Baik itu menulis fiksi, non-fiksi, dan lain-lain. Menulis itu mengubah jalan hidup. Menulis itu mempermudah hidup. Dan kadang-kadang kita kaget dengan efeknya. Nah, ini saya mau memperlihatkan kepada teman-teman, ini video singkat, bagaimana menulis itu kemudian mempengaruhi hidup saya. Nah, jadi teman-teman kalau dalam pengalaman saya ya menulis itu
mengantarkan juga kemana-mana ya. Jadi tidak hanya kemudian itu jadi bacaan orang, tapi secara pribadi itu seperti kita punya booster ya, baik dalam karir, dalam pergaulan, dalam perkuliahan dan lain-lain. Nah, selain itu, kalau dalam tradisi kita kan kita mengenal bahwa amal itu akan terputus kalau kita meninggal. Nah, kecuali 3 hal. Nah, 3 hal ini menurut saya ilmu yang bermanfaat itu antara lain adalah dengan tulisan. Kalau kita bayangkan 100 tahun lagi kita sudah tidak ada di dunia ini, apa penyambung kita dengan masa depan itu? Apa kontribusi kita buat masa depan? Apa investasi kita? Selain amal-amal yang biasa, menurut saya adalah kalau kita menulis adalah konten tulisan kita. Saya masih ingat kalau dulu di pondok itu kami belajar beberapa kitab. Salah satu kitab yang saya ingat itu Bidayatul Mujtahid. Bidayatul Mujtahid itu karangan Ibnu Rushd ya. Itu Ibnu Rushd itu kan sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Debunya aja udah nggak ada lagi. Tapi setiap hurufnya sampai sekarang itu masih dibaca di berbagai pesantren dan di berbagai sekolah. Dan itu semuanya kebaikan-kebaikan yang luar biasa. Nah, artinya teman-teman, menulis fiksi itu adalah menulis untuk keabadian ya. Keabadian dalam arti setelah kita tidak ada, kita akan mudah-mudahan masih mendapat hasil dari investasi kebaikan tulisan kita itu. Nah, tadi saya udah bahas tentang karpet terbang ya. Jadi karpet terbang ini kan kayak Aladin. Dia mau kemana-mana naik karpet terbang, gratis, nggak pakai paspor kemana-mana. Ya. Nah, menulis juga seperti itu. Bisa tiba-tiba ada email dari Amerika, lalu ada dari Australia, dari Jerman, dan mana-mana. Dan gara-gara menulis. Nah, jadi bayangkan teman-teman, kalau mulai menulis sesuatu itu, jangan dikira tulisan teman-teman itu akan hanya berupa kata-kata yang ada di laptop atau kemudian dicetak, tapi dia nanti akan bisa menerbangkan kita kemana-mana. Yang sebelah kiri atas itu foto yang waktu di Berkeley ya, saya masuk kelas itu. Yang sebelah kiri bawah ini foto di Australia. Jadi anak-anak SMA di Australia itu punya pelajaran elektif, mereka boleh memilih antara lain mengenal negara tetangga. Antara lain mengenal Indonesia. Nah, di pelajaran elektif itu mereka membaca novel Indonesia, menonton film Indonesia. Nah, salah satunya yang dibaca adalah The Land of Five Towers atau versi Inggris dari Negeri Lima Menara. Yang sebelah kanan itu di Washington DC, saya bedah buku di Yusindo namanya, yang hadir itu diplomat, pejabat-pejabat senior, orang-orang berpengaruh gitu ya. Salah satu yang paling depan itu Paul Wolfowitz namanya. Dia itu pernah jadi orang kedua terkuat di Pentagon, Wakil Menteri Pertahanan Amerika. Dia duduk paling depan, dikit-dikit nanya gitu. Ketika saya bedah buku Negeri Lima Menara. Kapan lagi kita dalam posisi seperti ini? Waktu itu saya siapa sih gitu. Nggak ada hubungannya sebetulnya dengan posisi seperti itu. Tapi melalui menulis fiksi, kita bisa dalam dalam posisi yang satu level lah dengan orang-orang yang kita nggak akan kebayangkan bisa. Jadi fiksi bisa jadi kendaraan teman-teman nanti untuk masuk ke berbagai pergaulan, masuk ke berbagai tingkat sosial, ke berbagai bangsa dan lain-lain. Nah, tentu saja jalan-jalannya ya. Jadi kalau diundang kemana-mana ya kita bisa jalan-jalan lah. Jadi alhamdulillah sampai sekarang bisa ke 5 benua, ke 55 negara dan lain-lain. Nah, oke, sekarang tulisan apa saja sebetulnya yang punya potensi untuk mengembangkan diri kita seperti itu. Sebetulnya tulisan apa saja bisa ya. Saya misalnya contoh di sini, selain yang tadi saya tulis tentang Negeri Lima Menara, yang sebetulnya berbasiskan pengalaman pribadi tapi difiksikan, bisa juga novel yang mungkin berisi kritik sosial. Jadi mungkin teman-teman punya sebuah concern apa yang terjadi di negara kita, di lingkungan kita, lalu kemudian dinovelkan. Itu punya potensi juga untuk
kita tuliskan. Yang terinspirasi kisah nyata banyak sekali di novel-novel yang ada di dunia, ada di Indonesia itu banyak, dan menurut saya hampir semua fiksi itu walaupun dia jauh dari kenyataan, contohnya ya Harry Potter, itu kan dunia antah barantah, ditulis oleh J.K. Rowling, apa hubungannya dengan penulisnya? Walaupun bentuknya imajinatif jauh dari kenyataan, sebetulnya tetap ada di sana sidik jari penulisnya yang berhubungan dengan kenyataan hidupnya walaupun tidak langsung. Nah, bisa juga teman-teman menulis novel biografi. Novel biografi ini sebetulnya agak hibrid ya. Dia berbasiskan kisah nyata, tapi nanti penyampaiannya dengan narasi novel. Nah, contohnya sekarang saya itu lagi dalam proses ya menulis buku. Sebentar, ini saya lihat buku tentang Buya Hamka. Tapi dalam bentuk novel biografi. Nah, ini dalam finalisasi nanti juga akan ada film layar lebarnya. Nah, ini bisa bentuknya seperti ini. Misalnya teman-teman berpikir, aduh saya itu sebetulnya nggak terlalu pintar untuk punya ide fiksi. Ya bisa teman-teman pinjam dari kisah nyata, tapi diceritakan, dinarasikan dalam bentuk fiksi. Nah, bahkan juga bisa cerita itu buat anak. Jadi kalau rasanya, waduh saya yang tebal-tebal itu agak susah, ya bisa juga yang tipis. Dan tipis itu ya bukan berarti dia lebih kualitasnya lebih rendah. Enggak juga teman-teman. Menulis buku anak tidak segampang yang dibayangkan. Dulu saya pikir buku anak gampang lah. Kata-katanya kecil-kecil, dikit-dikit aja gitu ya. Ternyata itu juga perlu sebuah proses, sebuah perenungan bagaimana pesan kita itu sampai. Nah, kalau buku anak tentunya nanti harus ada kerjasama dengan ilustrator ya. Kita nggak bisa langsung semuanya kecuali teman-teman memang pintar juga menggambar dan pintar juga menulis. Nah, yang kerennya dari menulis fiksi, tulisan fiksi itu punya fleksibilitas teman-teman untuk dia berubah medium. Jadi dari tulisan fiksi itu bisa pindah ke banyak hal yang lain. Saya masih ingat waktu Negeri Lima Menara terbit, beberapa bulan kemudian alhamdulillah bestseller, itu mulai ada yang nelpon saya. Saya dari PH ini, boleh nggak kita ngobrol, kita ngopi, kami tertarik nih menjadikan ini film. Jadi ada beberapa tuh seperti itu yang bikin saya kaget karena nggak kebayang juga ya akan diangkat ke layar lebar. Tapi begitulah industrinya. Industri film, industri konten, mereka selalu mencari konten-konten yang bagus. Nah, konten-konten yang bagus itu biasanya antara lain bermula dari buku-buku fiksi, dari novel-novel. Dan secara bisnis, PH-PH ini juga berpikir gini, bagaimana potensi film mereka ditonton oleh banyak orang. Daripada memulai from scratch ya, mulai dari yang kosong, mending mencari yang judul-judul yang sudah punya basis, basis pengikut dan lain-lain. Nah, biasanya mereka mencari novel-novel. Jadi bisa pindah ke layar lebar, bisa pindah ke audiobook, bisa pindah ke animasi, bisa pindah ke komik. Nah, saya lagi bikin komik Negeri Lima Menara nih, tapi belum selesai. Bisa jadi animasi. Jadi ini bayangan ke depan ya, kalau teman-teman nanti menulis fiksi, dia punya peluang yang banyak sekali.
ya. Bagi yang nonton, terima kasih karena ikut menyumbang royalti buat saya gitu ya. Dan menjadikan film ini salah satu yang terlaris di tahun tahun tayang waktu itu. Jadi ini saya ingin memperlihatkan kepada teman-teman potensi-potensi menulis fiksi itu ya. Jadi akan jauh daripada yang hanya kita bayangkan waktu menulis awal. Apalagi sekarang konten itu kan semakin beragam ya. Ada konten animasi, ada konten di streaming, dan lain-lain. Nah, saya sih selalu mengajak teman-teman itu membuat konten apapun itu juga punya basis tulisannya. Tentu boleh teman-teman bikin konten YouTube, konten TikTok, misalnya konten apa saja gitu. Tapi selalu punya basis tulisannya. Karena yang tulisan ini nanti akan bisa pindah medium dengan cepat ya. Dia punya fleksibilitas. Nah, oke, itu bagian tadi yang cerita ya. Ada motivasi, ada kemungkinan-kemungkinannya. Pertanyaan penting buat kita semua dan buat teman-teman di sini. Apakah setiap orang itu sebetulnya bisa nulis cerita fiksi enggak? Apakah itu hanya bakat buat beberapa orang atau sebetulnya enggak? Nah, kalau saya boleh bilang ya, kalau bagi saya bakat adalah sebuah kelebihan. Alhamdulillah kalau ada bakat. Anda hanya perlu banyak berlatih, banyak berdisiplin dan akan mendapatkan hasil yang baik. Tapi kalau nggak berbakat juga bisa sebetulnya. Nah, yang tidak berbakat bisa dilakukan proses belajar, proses berdisiplin, konsisten, dan insya Allah juga akan berhasil. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana nih? Saya mau menulis fiksi, saya mau mencoba gitu. Apa langkah awalnya? Bagi saya, teman-teman, sebelum kita menulis sebuah fiksi atau sebuah cerita, bahkan sebelum kita menggoreskan pulpen kita, sebelum kita mengetik di laptop kita, ada proses yang sangat fundamental yang kadang-kadang kita lewatkan, yaitu proses membuat fondasi tulisan. Jadi bayangkan ya, kita menulis fiksi itu seperti membangun sebuah rumah. Kadang-kadang kita terlalu sibuk membangun dinding, membangun tiang-tiangnya, membangun atapnya, tapi kita lupa fondasinya. Nah, bagi saya, menulis fiksi adalah bermula dari hati. Jadi kalau konsepnya begini, menulislah dari hati, akan sampai ke hati. Jadi nulis itu ya dari hati. Dan kalau kita udah dari sepenuh hati, dia sampai ke hati yang baca. Tidak peduli yang membacanya itu orang dari Amerika, orang dari Australia, orang dari Jawa, dari Sumatera, dan lain-lain, dia akan sampai. Karena dimulai dari hati. Nah, di mana kunci memulai dari hati ini? Bukan di waktu menuliskannya, tapi di sebelumnya. Makanya saya akan selalu mengajak orang yang ingin menulis fiksi, mulailah dari pertanyaan mendasar, yaitu why. Ini yang disebut fondasi hati kalau menurut saya. Ini yang kita sebut inner journey ke dalam. Jadi dengan sadar kita perlu ada dialog ke dalam, teman-teman. Why? Kenapa? Limada? Kenapa saya menulis ini? Alasannya apa? Wah, alasannya karena saya senang aja, karena ya hobi lah, asik kayaknya. Menurut saya itu nggak cukup, teman-teman. Tidak cukup kuat. Boleh sih, tapi tidak cukup kuat. Kalau bisa dicari alasan yang lebih mendasar lagi, alasan yang lebih kuat lagi, sehingga kalau teman-teman punya alasan itu, pegang alasan itu, dan itu dia akan jadi suntikan stamina yang akan kuat banget buat menyelesaikan tulisan kita. Nah, ini yang namanya inner journey saya bilang tadi itu yang suka terlewat, karena kita pikir ya nggak apa-apa lah, nggak usah sibuk-sibuk lah nanya itu, langsung nulis aja. Padahal kalau dalam Islam ini sangat kuat ya, ini konsep nawaitu sebetulnya. Konsep niat. Kalau udah niatnya kuat, ya insya Allah ke depannya sudah lebih jelas dan setengahnya sudah dilakukan. Kalau dalam pepatah pesantren itu idza sadaqal azmu wa dahas sabil. Kalau sudah jelas keinginan, terbuka jalan. Nah, jadi proses menulis bagi saya ada pertanyaan why. Menulis fiksi, menulis non fiksi, menulis apa saja, menulis surat lamaran, lamaran kerja atau lamaran menikah, ya harus ada why-nya yang kuat. Nah, apa why saya ketika saya nulis Negeri 5 Menara misalnya?
Antara lain adalah hadis Rasul khairun nas anfa'uhum linnas. Ada masa galau waktu itu saya umur 30-an ya. Saya udah pulang dari Amerika, dari Inggris, sudah kerja nyaman, gaji bagus sekali, dan tapi di tengah kenyamanan itu saya nggak nyaman. Saya bertanya-tanya. Jadi saya galau waktu itu ya. Apa sebetulnya dengan nyaman so what gitu ya. Nah, ketika itulah ingat pesan-pesan dari Kiai dulu bahwa manusia itu bukan buat nyaman buat dirinya, buat hanya kebaikan dirinya, dia harus banyak berbagi. Nah, berbagi itu kan banyak cara ya. Carilah cara berbagi kita masing-masing. Nah, pencarian saya waktu itu menemukan mungkin cara berbagi saya antara lain dengan menulis. Nah, karena itu saya ambil menulislah cara saya berekspresi. Nah, teman-teman silakan mencari alasan masing-masing. Tidak ada yang tahu alasan itu kecuali teman-teman sendiri dan Allah ya. Ini sangat personal menurut saya, pencarian pertanyaan why ini. Nah, misalnya sudah dapat why, udah tahu nih, saya akan nulis fiksi dengan alasan ini. Terus nulis apa? Nah, pertanyaan keduanya ini adalah what, apa yang ditulis? Yang ditulis menurut saya adalah sesuatu yang paling dekat dengan hati teman-teman. Yang paling menggetarkan jiwa kita. Yang paling kita selalu peduli tentang hal itu. Kadangkala kita terpesona oleh hal-hal yang lewat dan kayaknya keren, kayaknya seru, temanya ini asik gitu ya. Dan kita tulis gitu. Padahal belum tentu itu yang paling kita peduli dalam hati kita. Nah, sekali lagi ini inner journey lagi ya, teman-teman perlu perenungan. Sebetulnya diri saya itu pedulinya apa sih? Dan belum tentu terjawab langsung ya. Sama juga dengan pertanyaan why, belum tentu terjawab langsung. Tapi keep asking the question. Suatu ketika kita akan ketemu. Nah, what ini teman-teman bisa diidentifikasi antara lain dengan cara gini. Apa hal yang kalau kita disuruh ngomongin topik itu, kita akan dengan senang hati melakukannya. Bahkan kita senang hati ngomong itu 3 hari 3 malam. Yang dengarnya minta ampun. Aduh, jangan ngomong itu lagi. Nah, apa topik yang membuat kita seperti itu? Rasanya ada, tapi kok kita belum ketemu. Nah, teman-teman perlu mencari itu. Bisa cari ke dalam, bisa juga tanya ke teman-teman. Teman-teman satu asrama, kita udah setahun nih bergaul. Selama ini menurut kalian, aku itu ngomong apa sih selama ini? Gitu. Paling sering. Jangan-jangan mereka menemukan, kita sering ngomongnya tentang satu topik. Yang kita sebetulnya nggak sadar itu dekat dengan hati kita. Wah, kamu itu ngomonginnya tentang bisnis terus gitu. Padahal jurusannya mungkin agama gitu. Ya, mungkin dia akan lebih nyaman menulis tentang bisnis. Oh, kamu ngomongnya makanan terus gitu. Nah, kalau makanan ada 2 hal, memang suka makan atau suka topik kuliner. Tuliskanlah tentang kuliner. Jadi teman-teman, yang kita cari adalah topik yang membuat kita selalu tergerak. Yang kalau kita menuliskan itu, kita menulisnya dengan penuh semangat, dengan riang gembira. Bukan dengan stres. Jadi bukan kayak tugas kuliah ya. Kadang-kadang nulis tugas kuliah kan dengan stres, dikejar-kejar, ditanya sama dosen dan lain-lain. Itu yang dosennya kasihan, bacanya juga stres, baca tulisan teman-teman. Nah, tulislah sesuatu yang kita riang, kita senang, kita bahagia. Kalau enggak, gimana mengharapkan pembacanya juga akan membacanya dengan asik. Jadi kita menulis dengan asik, insya Allah yang membacanya juga asik. Ya. Jadi ini kombinasi yang menurut saya akan membentuk fondasi tulisan kita. Kita punya kejelasan apa itu nawaitu kita punya kejelasan apa itu word atau topik kita. Ya. Kenal, peduli, familiar, kita tahu itu obat tulisan. Biasanya kalau dalam pelatihan menulis saya punya penelitian menulis 6 kali pertemuan. Ini kita agak dalami, ini ada sesinya, sesi perenungannya, nanti kita akan ketemu apa yang selama ini ada di hati yang kadang-kadang kita nggak tahu dan kita diskusikan. Tapi teman-teman bisa melakukan juga secara mandiri ya. Habis sholat misalnya atau malam-malam habis tahajud, boleh aja kita merenung sedikit. Sebetulnya apa sih yang paling nyantol di hati saya selama ini? Apa sih saya yang peduli? Jangan-jangan yang kita omongin itu bukan yang kita peduli. Jangan-jangan ada yang kita peduli tapi kita nggak mengungkapkan. Nah, kalau ketemu yang benar-benar kita peduli itu tuliskan. Itu menuliskannya akan nikmat sekali nanti. Nah, bagi saya apa yang saya peduli? Waktu saya menulis Negeri 5 Menara, saya peduli pada
tempat ini. Ini kampus di Gontor, kampus pesantren saya yang sama dengan Ustadz Tontowi dulu. Kenapa saya peduli ini? Pedulinya juga agak aneh sebetulnya, karena saya masuk ke sini dipaksa sama ibu saya. Kalau teman-teman ini Mas Santri mungkin nggak dipaksa ya, udah memilih sendiri. Kalau saya dulu tamat sanawiyah, saya mau masuk SMA. Ketika saya bilang ke ibu saya bilang, nah nilainya bagus nih. Kalau nilai bagus ini kamu seharusnya masuk pesantren. Waduh, saya galau juga, orang mau masuk SMA disuruh masuk pesantren, gimana ini? Jadi saya sempat mogok tuh sama ibu. Tapi di Minang itu susah mogok sama ibu, teman-teman. Selain memang kita harus minta makan ya karena lapar. Kedua, ada legenda yang selalu diceritakan kepada kita seperti cuci otak gitu ya. Yaitu legenda Malin Kundang. Siapa yang melawan sama ibu, dia akan jadi batu. Nah, ngeri kan? Apalagi jadi batu akik gitu, dipoles setiap hari. Ya udah, akhirnya saya merantau mau 15 tahun setengah hati, melewati 1.600 km lah dari kampung saya ke pesantren. Dan tidak dengan ikhlas awalnya. Tapi kemudian ada proses selama 4 tahun, naik turun, antara kerasa dan enggak, tapi akhirnya saya menemukan banyak hal yang menumbuhkan diri saya seperti sekarang. Nah itu begitu berkesan. Jadi kalau ditanya apa pendidikan paling berkesan selama hidup saya bilang 4 tahun di pesantren. Dan saya ceritakan dengan riang gembira. Makanya kalau ada yang merasa, wah Negeri 5 Menara ini kenapa ada yang kerasa ya, kok bikin saya juga kebawa, ya mungkin karena saya menceritakannya dengan senang hati ya, bukan dengan membikin-bikin ya, karena memang itu yang ada di hati saya. Nah teman-teman, silakan cari word kita masing-masing. Word kita masing-masing itu adalah yang benar-benar kita nggak akan capek bercerita itu. Kita akan riang gembira bercerita itu. Nah ini dua pertanyaan yang menjadi PR masing-masing untuk siapapun yang menulis ya. Lakukan proses internal ini. Nah baru yang ketiga teman-teman, kita masuklah ke yang teknis. Yang teknis ini yang tadi saya bilang how, gimana nulis. Di beberapa pelatihan menulis atau di beberapa workshop, kita sering akan masuk ke how ya. How ini sekali lagi penting menurut saya, tapi dia juga paling gampang dipelajari karena semuanya ini masalah how to ya, bisa diikuti, bisa kita pelajari, bisa kita latih. Sementara proses pengenalan diri tadi, pengenalan niat tadi itu butuh kesadaran lain yang teman-teman harus melakukannya. Apa ya? Kadang-kadang tidak bisa langsung terjadi, harus dilakukan berulang-ulang. Nah, masuk ke how, silakan teman-teman baca buku, ikut training, ini segala macam bisa. Tapi di antara itu, di antara semua how, menurut saya yang sangat penting adalah kemampuan kita melakukan riset dan keharusan riset. Nah, riset fiksi itu macam-macam teman-teman. Tidak hanya harus membaca buku ya, bisa dialog, bisa pengamatan, bisa kita ngobrol dan segala macam. Dan how ini, riset ini sangat penting. Karena inilah pembeda kekuatan sebuah tulisan, kekuatan risetnya apa enggak. Dan riset ini dipakai untuk semuanya. Bahkan saya pernah ngobrol dengan Mas Jokpin ya, Joko Pinurbo, yang puisinya keren-keren itu, puisinya pendek-pendek. Saya tanya, Mas ini kok puisinya keren banget? Dia bilang, itu saya riset. Puisi yang pendek saja riset. Apalagi nanti teman-teman menulis fiksi yang lebih panjang ya, cerpen, apa novel, itu teman-teman perlu riset. Nah mungkin ada yang nanya, contoh riset saya gimana? Waktu saya nulis Negeri 5 Menara, karena diinspirasi oleh apa yang saya alami, tapi sudah terjadi belasan tahun kemudian, saya agak bingung gimana memulainya ya. Saya udah tahu nih alasannya apa, why-nya, saya udah tahu what-nya, tapi saya lupa detailnya gimana. Nah yang saya lakukan, pertama, saya pulang kampung. Pulang kampung untuk mencoba melihat lagi
cerita itu dari awal bermulanya, dari tekstur ceritanya itu. Dan yang saya lakukan di kampung, saya bongkar lemari di rumah saya. Mencari apa? Mencari buku harian yang pernah saya tulis sejak kecil dulu. Jadi sejak sanawiyah, SMP itu saya nulis buku harian. Dan saya tulis, sampai di Gontor saya tulis, sampai kuliah saya tulis, dan saya nulisnya teratur. Dan itu adalah riset yang paling bagus menurut saya, karena semua rekaman itu ada. Dan saya tinggal baca ulang lagi. Akhirnya apa? Akhirnya ya saya baca ulang, ini contohnya ya. Ini buku harian, saya baca, saya kasih post-it, saya tandain bagian-bagian yang menurut saya bisa saya tarik sebagai unsur dramatis di novel. Dan itu yang saya pindahkan ke fiksinya. Lalu saya ketemu dengan ibu saya sambil ngobrol begitu. Lalu ibu saya masuk ke kamar dan kemudian membawa setumpuk kertas begini. Dan ibu saya bilang gini, ini silakan. Saya tanya, ini apa nih, Mak? Ini adalah semua surat yang kamu kirim selama ada di pesantren. Jadi selama saya ada di Gontor dulu, saya nulis surat gitu ya. Kan zaman dulu cara berkomunikasi kita nggak kayak sekarang, semuanya harus dengan surat. Dan surat saya itu gencar sekali di akhir-akhir bulan ya. Kalau udah mulai menipis, nah itu sering suratnya. Nah surat ini adalah rekaman yang keren sekali tentang bagaimana kehidupan seorang anak yang galau di masa belasan tahun di dalam pesantren. Dan semua itu saya baca ulang. Saya baca ulang dan itu dapat teksturnya. Curhatannya dapat, semua feeling itu dapat. Dan ini bagian dari drama-drama yang kemudian saya bawa ke fiksi. Nah ini contoh suratnya. Jadi ibu saya mengoleksi surat saya. Dan dikasih nomor ya. Dari nomor 1 sampai nomor sekian gitu. Jadi punya koleksi lah gitu. Nah teman-teman, artinya dalam menulis fiksi nanti teman-teman perlu banyak riset seperti ini. Nah riset yang lainnya apa? Saya bongkar lagi nih lemari-lemari dan ketemu buku catatan waktu dulu di pesantren. Salah satunya ini buku catatan pelajaran mahfuzot namanya. Ini di minggu pertama, di hari pertama di pelajaran mahfuzot ini yang diajarkan manjada wajada dengan cara yang unik ya. Jadi ustadznya meneriakkan di depan kita disuruh berteriak bersama-sama mengulangi apa yang dia sebut sampai suara kita habis gitu ya. Sampai muncrat sana sini itu droplet kalau zaman Covid udah kena satu kelas pokoknya. Dan kemudian diterangkan apa maknanya, kita tuliskan, kita hafalkan. Jadi ini pendekatan pembelajaran yang segala apa ya, menggunakan segala macam indrawi ya. Dan itu masuk sekali ke alam bawah sadar saya, alam bawah sadar teman-teman juga. Dan itu kemudian menjadi spirit utama dari Negeri Lima Menara. Dan apa namanya ya, kalau teman-teman zaman sekarang mungkin nggak akan punya banyak dokumentasi tertulis seperti ini, tapi bagi saya ini keren sekali ya. Bukunya udah menguning. Kalau saya sentuh kertas ini, saya kayak bisa terbang ke masa saya kelas 1 dulu. Saya jadi ingat suasana kelas, bau kelas, keributan di kelas. Jadi memorinya balik lagi dan itu bagus buat tekstur tulisan fiksi kita. Nah, bagi yang zaman now, ya teman-teman mungkin juga punya kemudahan ya karena banyak kenangan atau catatan itu sudah dalam bentuk digital ya. Baik dalam bentuk email, dalam bentuk WhatsApp dan lain-lain. Jadi kalau punya email-email atau WhatsApp yang penting itu jangan dihapus. Yang bikin galau itu ya biarin aja. Suatu ketika kita nggak tahu itu jadi cerita atau gimana gitu ya. Nah, jadi itu kepentingan perlunya riset dan perlunya juga kita punya arsip pribadi. Nah, ceritanya yang lain untuk riset itu kita juga bisa melakukan dengan cukup serius. Tadi kan risetnya pribadi ya. Kalau riset yang cukup serius, ini berapa tahun yang lalu saya dapat kesempatan untuk riset sampai ke Amerika, ke Library of Congress dan National Archive untuk mencari arsip rahasia pemerintah Amerika. Jadi pemerintah Amerika itu punya arsip-arsip rahasia, konfidensial,
yang top secret, tapi setelah 20-30 tahun boleh dibuka buat umum. Nah, ini saya riset tentang apa hasil Intel Amerika tentang Indonesia di saat Indonesia mau merdeka. Nah, ini antara lain seperti ini. Nah, ini riset bisa sampai seserius ini. Ini sedang mau saya olah untuk jadi novel nanti. Jadi ini akan bentuknya novel sejarah. Jadi bisa sangat pribadi, bisa juga sangat ilmiah ya kalau untuk riset. Tapi tetap harus riset. Apapun itu akan membedakan tulisan fiksi teman-teman dengan yang lain. Nah, selain itu apa? Buya Hamka itu bilang gini, kalau sampai kita menulis lebih banyak daripada kita membaca, tulisannya pasti akan macet. Artinya apa? Teman-teman perlu membaca. Perlu membaca banyak. Dan membaca bukan hanya membaca buku yang biasa saja, bisa buku genre yang akan kita tulis, bisa juga membaca kamus. Penting nih baca kamus, kan kamus bahasa Inggris ya, kamus bahasa Indonesia. Karena kosakata kita yang kita omong ini terbatas. Kita padahal sebetulnya punya banyak kosakata yang jarang dipakai dan kita pakai itu. Baca thesaurus, misalnya kamus padanan kata dan lain-lain. Nah, ini penting kalau teman-teman lupa apa yang saya sampaikan hari ini. Menurut saya ini penting ya. Karena sebetulnya saya nggak terlalu berbakat menulis. Ya biasa-biasa saja lah. Banyak yang lebih berbakat dari saya. Tapi saya mau berlatih dan saya mau belajar menulis. Dan hasilnya, kalau kita mau berlatih dan belajar, insya Allah hasilnya nggak mengecewakan. Jadi apa yang kita tanam itu biasanya apa yang kita panen. Nah, konsep manjada wajada tadi berlaku di sini. Buku yang saya baca pertama waktu nulis novel itu yang di tengah itu, writing a novel. Sebelumnya saya nggak pernah baca, nggak pernah nulis novel, nggak pernah nulis cerpen, nulisnya nulis berita karena saya dulu wartawan. Tapi saya baca, ini hadiah dari istri saya ini, dia sebetulnya cemas gitu lihat saya mau nulis novel tapi nggak punya pengetahuan. Dia beliin buku, nih baca dulu nih bang. Saya baca dari awal sampai akhir, oh gini nulis novel, oh gini caranya. Saya praktekin. Ya jadinya seperti Negeri Lima Menara dan lain-lain. Dan akhirnya saya beli banyak buku, cara menulis, dan saya belajar terus. Jadi belajar itu perlu teman-teman. Dan setiap menulis buku baru ya seperti belajar lagi. Belajar hal baru lagi bagi saya. Oke, nah terakhir ini ya. Jadi dalam menulis fiksi, teman-teman tadi perlu kejelasan niat, kejelasan topik, yang akan menjadi fondasi tulisan teman-teman. Lalu teman-teman bangunlah dinding, tiang, atapnya melalui tadi proses how-nya, melalui proses risetnya, dan kapan nulisnya. Nulisnya menurut saya gini, tulis aja sekarang. Sedikit-sedikit juga nggak apa-apa. Karena konsepnya sedikit-sedikit lama-lama jadi buku, bukan bukit ya. Saya dulu nulis Negeri Lima Menara itu, saya kerja full time itu. Jadi sebelum pergi kantor, saya nulis dulu. Setengah jam, 1 jam. Dan setelah 1 tahun, saya punya sekitar 300-an halaman. Jadi rata-rata saya sehari nulis 1 halaman. Dan setelah setahun punya naskah. Lalu kemudian saya edit, ya jadi buku, jadi novel. Jadi kalau teman-teman di sini ada yang nekat, wah saya mau nulis novel. Bisa. Tahun depan bisa jadi. Kalau mau hari ini 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman, besok 1 halaman terus gitu ya. Pada tanggal 26 Mei 2022, teman-teman udah bisa salaman sama saya. Anda sudah punya naskah. Ya kalau konsisten ya. Jadi lakukan sedikit-sedikit, lama-lama menjadi buku. Dan cari golden hour teman-teman. Jam paling asik nulis. Setiap orang itu punya jam asik nulisnya. Ada yang asiknya tengah malam, ada yang pagi, ada yang siang, ada yang habis makan, ada yang habis tidur. Buya Hamka itu menarik. Beliau itu masa produktif asik nulisnya itu di jam-jam sebelum jam 10 pagi. Jadi habis subuh gitu ya. Kadang-kadang ada juga yang bilang beliau tidur sebentar, habis itu bangun dan katanya di kepalanya itu seperti hujan ide gitu ya. Jadi wah kalau mau pecah kepala kalau nggak nulis. Karena itu golden hours-nya. Nah cari masing-masing kapan kita punya
tenaga, inspirasi yang flowing, yang rasanya asik ketika menulis. Jadi kalau disimpulkan, proses menulis kreatif, menulis fiksi saya itu melalui proses why, ada what, ada how, ada when. Dan yang dikejar adalah cerita yang baik. Ya kalau saya ngikutin Ustadz Budi tadi, cerita yang unggul gitu ya. Yang unggul mudah-mudahan sukses. Bukan cerita yang sukses. Cerita yang sukses itu artinya bukan cerita yang bestseller. Karena belum tentu yang bestseller itu membawa kebaikan juga. Jadi kita cari yang baik, mudah-mudahan dapat bonus bestseller gitu ya. Dan dari yang baik ini artinya apa? Kalau suatu ketika nanti dibaca anak cucu kita nggak malu. Kalau dibaca orang tua kita bangga. Nah, itulah kira-kira yang baik ya, yang membanggakan, yang menyenangkan, yang menginspirasi banyak orang. Oke, teman-teman, ini selingan saja. Jadi novel kedua saya sudah difilmkan. Kita waktu itu syuting sudah selesai, sudah editing, tapi karena masih pandemi belum diedarkan. Ini sekilas teasernya ya, silakan. Oke, masih segera ya, mudah-mudahan segera. Oke, kata kunci yang lain teman-teman dari tadi bahwa menulis itu bukan karena bakat, menulis fiksilah dengan memulainya dari hati kita. Karena itu akan sampai ke hati pembaca di mana saja. Baik, saya kembalikan ke moderator, mungkin kita punya waktu beberapa menit untuk tanya jawab. Silakan. Baik, terima kasih. Kami haturkan kepada Al-Ustadz Ahmad Fuadi yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, Masya Allah. Telah memberikan motivasi yang banyak bagi kita selaku kaum muda untuk bisa menceritakan kisah-kisah hidup kita dalam bentuk tulisan. Baik, ternyata masih banyak sisa waktu untuk kita pakai di sesi tanya jawab. Silahkan kepada para peserta yang hadir di ruang Zoom Meet ini untuk bertanya. Bisa ditulis di kolom chat. Silahkan bagi siapa saja yang ingin bertanya, sampaikan di kolom chat. Mungkin dibatasi 3 pertanyaan terlebih dahulu. Atau raise hand terlebih dahulu apabila ingin menyampaikan secara langsung kepada Al-Ustadz Ahmad Fuadi. Baik, masuk pertanyaan pertama. Nama saya Atep dari UAD. Pak, izin bertanya, kebanyakan orang, khususnya di lingkungan pribadi saya, memandang bahwa seseorang yang terlalu banyak membaca novel dipandang sebagai buang-buang waktu. Khususnya waktu saya di pesantren tempat saya tinggal dulu. Itu dilarang untuk membaca novel. Padahal minat dari teman-teman saya termasuk dari diri saya pribadi tentang banyak novel itu lumayan cukup bagus. Tetapi dari guru-guru atau orang yang lebih tua kebanyakan memiliki pandangan bahwa membaca yang terbaik adalah membaca buku ilmu pengetahuan. Bagaimana pandangan Bapak tentang persepsi seperti itu? Silakan. Oke, ya, langsung ya. Ini dari siapa tadi namanya? Atep dari UAD. Oke, dari Atep. Oke, jadi gini.
Kalau secara konsep, orang baca novel untuk membaca novel untuk 3 tujuan ya. Pertama, novel itu to entertain, untuk menghibur. Lalu kedua, novel itu untuk to learn atau to know new things, untuk belajar. Ketiga, orang baca novel itu to escape, untuk melarikan diri dari kenyataan gitu ya. Nah, jadi begini, kalau saya pandang mungkin para ustadz yang tidak mendorong membaca novel, jangan-jangan khawatir pembaca novel ini lebih banyak sibuk untuk melarikan diri tadi gitu ya. Dan kemudian nggak kembali kepada kenyataan. Nah, kan banyak sekarang ya lari dari kenyataan. Sementara ada sisi lain dari baca novel untuk belajar. Banyak hal baru yang bisa kita pelajari dari novel. Banyak ilmu baru yang bisa kita pelajari dari novel. Nah, tinggal pemilihan novelnya. Jadi kalau menurut saya, selama kita memilih novel yang kemanfaatannya banyak, insya Allah itu tidak membuang waktu. Karena selalu ada sisi tadi belajar hal baru. Bahkan orang bisa banyak dapat semangat dari membaca novel daripada membaca buku textbook gitu ya. Buku textbook katanya boring, tapi kalau baca novel kok dalam ceritanya jadi bikin semangat gitu. Nah, itu sisi positifnya. Jadi kembalikan kepada teman-teman mau ngambil apa dari novel itu dan pemilihan novelnya. Insya Allah kalau ini dipilih baik, akan dapat juga yang baik. Juga di beberapa pesantren ya termasuk dulu di Gontor juga, memang ada pembatasan novel juga. Cuma kemudian para asatidz memilih, oh kalau yang novel ini boleh, kalau novel itu enggak. Ya alhamdulillah Negeri Imam Menara boleh dibaca ya, karena kan menyemangati para santri dan bercerita tentang santri. Gitu. Oke, itu kira-kira jawaban saya. Baik, terima kasih Ustadz. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu pertanyaan dari Anissa Nursafitri. Mungkin ini pertanyaannya mencakup beberapa pertanyaan ya setelah saya baca ke bawah. Pertanyaannya, bagaimana cara agar bisa keep the mood up for writing? Dan bagaimana cara menumbuhkan kreativitas dalam menulis, dalam arti tidak ikut-ikutan tren atau memiliki gagasan ide baru, tapi tetap menarik. Kemudian ini minta kesan Ustadz, apa hal terberat yang pernah Ustadz lalui sebagai seorang penulis dan how to deal with it? Mungkin itu pertanyaan Ustadz. Oke, jadi ada tentang apa tadi tren ya, masalah originalitas. Tadi udah kita bahas cukup banyak ya tentang pertanyaan what. What itu karena menemukan topik tulisan kita. Menurut saya topik tulisan kita adalah topik yang kita paling jujur, paling dekat, paling connect dengan diri kita. Mungkin ada hal-hal yang keren, yang lagi tren di luar sana, tapi dia nggak terlalu connect dengan diri kita. Kita bisa aja menulis tentang itu, tapi menurut saya itu tidak akan semenyentuh kalau kita menulis sesuatu yang memang datang dari hati kita. Nah, apakah nggak boleh mengikuti tren? Boleh saja teman-teman. Misalnya tulisan sekarang lagi banyak tentang, saya nggak tahu misalnya tentang kisah Palestina. Ya teman-teman boleh aja menulis tentang Palestina. Tapi ya dia akan menjadi bagian dari banyak arus tentang tulisan itu. Tapi kalau tiba-tiba teman-teman menulis sesuatu yang berbeda, kita bisa menjadi trendsetter bahkan, menjadi yang membuat tren baru. Akhirnya kembali kepada kita itu di pedalaman hati kita paling nyaman nulis apa dan tuliskan tentang itu. Terus tadi apalagi tadi pertanyaannya? Ada beberapa tadi? Yang tadi itu ini tentang kalau kesalahan antum Ustaz ketika sebagai seorang penulis dan bagaimana cara menanggapi keluh kesah tersebut. Oke, menulis itu teman-teman, apalagi nulis fiksi ya, yang paling susah itu sebetulnya adalah menaklukkan diri sendiri. Karena kalau nulis fiksi, apalagi itu bukan tugas ya, nggak akan ada yang nanya. Kalau itu tugas, yang nanya nanti Ustadz Budi, Ustadz Tontowi, dosen, itu ditanya, udah belum? Atau bahkan ditanya orang tua, kapan skripsinya gitu ya. Kalau kita nulis proyek pribadi ini nggak ada yang nanya. Jadi ini self-discipline.
disiplin pribadi. Bagaimana teman-teman bisa membuat sebuah motivasi kuat untuk diri sendiri. Nah, itu yang paling jadi tantangan sebetulnya dalam menulis. Dan menulis ini paling gampang punya excuse, paling gampang punya alasan. Oh, lagi nggak mood. Nah, itu paling gampang itu ya. Dan itu nggak mood itu bisa bertahun-tahun gitu. Jadi nggak mood terus. Jadi menulis adalah masalah bagaimana kita bisa mendisiplinkan pribadi. Dan supaya disiplin, perkuat niat tadi. Nawaitunya harus diperkuat. Supaya disiplin, cari tema yang benar-benar kita nggak akan capek, nggak akan bosan. Kalau nulisnya impulsif ya, dan tahu-tahu tema itu sebetulnya bukan satu yang dekat dengan hati kita, itu kejadiannya gini, nulis semangat seminggu, 2 minggu, habis itu nggak lanjut. Nah, itu jangan-jangan ada masalah dengan temanya, atau ada masalah dengan niatnya. Terus, bagaimana mengatasi mood yang kadang-kadang masih naik turun? Selain tadi teman-teman perlu cek niat dan topiknya, mood itu ya namanya manusia kan kita nggak bisa 100% selalu di kinerja terbaik. Ada masa kita kadang-kadang bosan. Nggak apa-apa. Pertama akui kita dalam masalah seperti itu, tapi kemudian cari solusinya. Biasanya kalau lagi mentok, saya biasanya ngecek kenapa mentok. Oh, jangan-jangan saya kurang bahan. Kalau gitu saya tambah riset. Nah, biasanya kalau lagi mentok itu saya tambah riset, baca lagi atau diskusi lagi atau saya observasi, itu nulisnya lancar lagi. Jadi bisa ditambah riset, bisa juga evaluasi lagi niat dan topiknya. Saya pernah menulis novel saya Anak Rantau, itu 4 tahun. Menurut saya itu kelamaan. Kenapa itu sampai kelamaan? Sebetulnya saya salah topik gitu. Waktu awal-awal itu topiknya pingin merayakan sebuah kampung halaman. Ternyata nggak jalan-jalan. Akhirnya saya ganti sudut pandangnya. Kalau awalnya merayakan, sekarang saya bikin kritik sosial kampung halaman. Dan ketika itu diganti sedikit, masih tentang kampung halaman, tulisannya jalan lagi. Nah, jadi bisa teman-teman nanti analisa ya, idenya, ceritanya. Jangan-jangan dari sudut pandangnya yang perlu dibenerin sedikit. Jangan-jangan yang dibenerin itu bahannya. Kurang bahan jadinya mentok. Nah, yang juga bisa membuat kita agak semangat lagi adalah punyailah teman-teman yang kira-kira sama punya minat menulis. Nah, biasanya tuh kita dengan berkelompok punya klub menulis, misalnya forum lingkar pena dan lain-lain, itu saling menyemangati. Saling menyemangati, bisa juga saling kompetisi dan itu membuat kita juga semangat. Atau misalnya teman-teman di asrama ya, bikin aja klub menulis, mau 5 orang, mau 10 orang, nanti saling kompetisi aja. Yuk, fastabiqul khairat, ya siapa yang duluan dimuat, siapa yang duluan terbit gitu ya. Nah, ini menjadi penyemangat juga. Jadi kompetisi untuk kebaikan. Dan kadang-kadang saya memakai strategi itu juga ya buat diri saya sendiri dulu. Wah, siapa yang duluan nih diterbitkan di koran. Dan kalau ada satu teman yang terbitkan, jadi kita jadi semangat juga. Begitu kira-kira. Baik, Ustaz, terima kasih. Mungkin langsung saja ke pertanyaan selanjutnya. Ini gabungan dari beberapa pertanyaan, Ustaz. Ya. Adakah tips mengenai cara menulis yang baik dan benar, sehingga penyampaian dari penulisannya itu dari rasa dan juga logika mengena gitu, Ustaz? Oke, ya. Sebelumnya nih saya sampaikan kepada teman-teman kan waktu kita terbatas, nggak semuanya mungkin kita bahas detail dan panjang. Kalau nanti ada yang masih penasaran, teman-teman bisa juga lihat di Instagram saya @afuadi, itu ada wawancara saya dengan penulis lain ya. Ada dengan Dewi Lestari, dengan Agustinus, dan ada beberapa tips menulis. Nanti teman-teman bisa dengar di IGTV-nya, siapa tahu bisa menambah wawasan di sana ya. Juga ada di YouTube Ahmad Fuadi, silakan dicek. Nah, bagaimana menulis yang benar gitu ya. Menulis itu menurut saya yang lebih pas itu menulis dengan jujur ya. Kalau kita menulis dengan jujur, dengan sepenuh hati, itu sekali lagi itu entah bagaimana dia
Dia bahasa itu tidak perlu sastrawi, tidak perlu indah. Bahasanya bisa biasa aja, tapi kerasa di hati. Mungkin pernah teman-teman merasakan ya, baca sesuatu bahasanya bagus, ya tapi bahasanya bagus, tapi gitu-gitu aja. Atau teman-teman pernah merasakan bahasanya biasa aja, tapi kok ngerasa ya, kok kayak dek kena ke hati ya. Nah, pembedanya teman-teman, ya, itu akhirnya bukan di bangunan tulisan, bukan di susunan kalimat, tapi di nawaitunya, di niatnya. Kadang-kadang saya ngebayangin ya, di lembaran-lembaran kertas, kalau kita baca buku itu kan ada spasi-spasi yang kosong. Saya ngebayangin di spasi itu sebetulnya ada tulisan. Tulisan yang tidak terlihat. Tulisan apa itu? Ya tulisan dari hatinya itu tadi. Frekuensi hatinya itu yang nggak terlihat tapi bisa dirasakan. Kalau di teman-teman terlalu terlalu fokus pada technical, pada tadi susunan kata, susunan ini, kita nanti malah indah tapi nggak berisi, mengenyang dia seperti makanan kayak junk food gitu ya, mengenyangkan tapi tidak bernutrisi. Nah, yang kita kejar menurut saya nutrisinya dulu. Penampilan susunan kata dan lain-lain itu bisa dikejar nanti. Kalau dalam proses menulis, teman-teman artinya juga fokus pada proses mengeluarkan ide, menulis dulu. Tidak usah mengedit. Mengedit itu nanti ada masanya. Nah, kalau teman-teman menulis sambil mengedit, itu kayak orang lari, pingin cepat, tapi tali sepatunya diikat ke sepatu yang lain. Jadi lari jatuh lagi, dan nggak nyampe-nyampe gitu ya. Jadi ada proses free writing. Teman-teman nulis saja. Salah-salah terserah mau gimana susunan katanya nulis saja. Nulis kayak orang gila juga nggak apa-apa gitu ya. Nanti ada masanya ketika sudah agak lumayan naskahnya, agak banyak, ada masa editing. Nah masa editing itu baru kita rapiin. Jadi kalau sekarang teman-teman lihat novel yang bagus, yang kok asik kata-katanya, itu nggak sekali jadi. Di draft pertama saya itu udah berantakan banget. Dan saya tahu penulis lain juga merasakan begitu. Nanti setelah dia menulis draft yang agak banyak, baru diedit pelan-pelan, baru dipilih kata-katanya lebih baik dan lain-lain. Tapi di awal nulis aja dulu, ya. Kalau kata Hemingway itu ya, menulis itu kuncinya bukan hanya imajinasi. Kadang-kadang orang kan berpikir, aduh nulis fiksi ini kan perlu imajinasi. Saya pikir imajinasi itu mungkin baru mungkin kurang dari 50% yang diperlukan. Karena menulis, mau itu buku tipis atau sampai buku yang ribuan halaman, setiap hurufnya itu kan ditulis. Dan setiap huruf itu diketik dengan jari. Artinya menulis pekerjaan fisik, teman-teman. Nggak ada itu baru kita pikirin langsung jadi tulisan. Belum nyampe teknologinya. Artificial intelligence-nya belum sampai segitu ya. Mungkin nanti nggak tahu 30 tahun lagi jangan-jangan baru kita kepikir langsung jadi tulisan. Sekarang kan belum begitu. Jadi tulisan itu adalah sebuah kerja fisik dan kerja imajinasi juga. Tidak hanya imajinasi. Imajinasi aja tapi teman-teman nggak nulis ya nggak jadi-jadi gitu ya. Oke, gitu kira-kira Mas. Baik, terima kasih Ustadz atas motivasi dan juga materi dan juga jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mungkin barangkali ada closing statement untuk para mahasiswa atau para peserta yang hadir di ruang Zoom ini. Barangkali ada ya dari mereka yang ingin memulai untuk menulis dan untuk mencurahkan isi hatinya dalam ketulisan. Mungkin dari antum ada beberapa pesan dan motivasi lagi Ustadz untuk menguatkan. Ya ini saya lihat ada beberapa pertanyaan lagi ya. Jadi teman-teman ada masalah biasanya di penulis pemula merasa nggak pede memulai atau udah punya bahan tapi nggak pede menyebarkan. Kalau memulai itu teman-teman tidak perlu nggak pede ya. Sekali lagi tidak harus ada tuntutan langsung jadi bagus. Jadi kita perlu mempercayai proses juga ya. Kalau belum bagus ya biasa-biasa aja. Itu bagian dari prosesnya. Karya kedua, karya ketiga mungkin lebih bagus. Lalu naskah draft awal itu kan masih punya waktu untuk kita perbaiki ya. Jadi pede aja, tidak masalah. Nah kalau udah punya bahan, terus nggak pede juga membagikannya,
teman-teman punya pilihan sebetulnya. Punya pilihan menulis dengan nama pena. Jadi kan tidak harus kemudian, wah yang nulisnya ini nih saya kenal, jadi kita nggak enak atau nggak pede, pakai nama pena aja. Atau kalau belum merasa pede untuk disebar kemana-mana, pilih teman-teman dekat kita yang kira-kira bisa kasih masukan. Nah, kalau dia udah baca naskah kita dan mulai banyak komen positif, itu kepercayaan diri biasanya nambah. Boleh dilebarkan lagi, dilebarkan lagi. Nah, seperti itu. Lalu kalau nulis fiksi, teman-teman, nulis fiksi itu teman-teman punya ruang gerak yang lebih luas daripada nulis non-fiksi. Misalnya saya nulis Negeri Lima Menara, tapi bercerita tentang Gontor, saya akan punya ruang gerak yang terbatas. Kenapa? Karena kalau dia bukan fiksi, saya harus patuh pada sejarahnya, pada faktanya. Nah, sementara kalau kita pindah ke fiksi, kita tetap bisa ngambil fakta sejarah ini, tapi dia diganti nama. Dia ditambahkan, dikurangi, terserah kita. Jadi itu pilihan teman-teman ya. Tapi kalau menurut saya, kalau mau bergerak luas, dengan ruang yang lebih luas, masuklah ke fiksi. Tapi kalau ada yang memang senangnya non-fiksi, ya nggak apa-apa juga. Nah tadi ada pertanyaan ya, gimana kalau itu nggak sesuai fakta ilmiah sepenuhnya? Nggak apa-apa ya, selama kita klaimnya fiksi, orang nggak bisa nyalahin ya, namanya fiksi kan, boleh aja nama nambah, terserah kita. Walaupun bagusnya tetap fakta-fakta besar awalnya dari fakta nyata. Habis itu kita bisa kembangkan. Nah terakhir menurut saya teman-teman, menulis itu sekali lagi adalah peluang yang luar biasa bagi kita berkembang ya dalam banyak bidang. Jadi niatkanlah teman-teman menulis minimal seumur hidup itu 1 buku ya. Entah buku apa itu, tapi menulis minimal seumur hidup 1 buku. Tapi tidak termasuk buku nikah ya, tidak termasuk buku tabungan ya. Ya, yang buku yang benar-benar terbit dari hati dan rencana teman-teman. Bahkan juga nggak termasuk skripsi menurut saya. Kecuali skripsinya sudah diadaptasi jadi buku. Jadi sebuah proyek pribadi besar kita untuk kita punya warisan melintas umur kita yang 100 tahun lagi bisa jadi tabungan kita dibaca dengan riang gembira, dengan bahagia oleh generasi setelah kita. Dan insya Allah itu akan jadi amal jariah buat kita semua. Gitu kira-kira. Keep writing teman-teman, menulislah dari hati agar sampai ke hati. Baik, terima kasih. Kembali kami ucapkan kepada Ustadz Ahmad Fuadi yang telah banyak sekali memberikan motivasi dan juga materi mengenai bagaimana cara menulis sebuah karya fiksi yang sampai ke hati para pembacanya. Alhamdulillah, rangkaian acara demi acara pada pagi hari menjelang siang ini telah kita lakukan bersama, telah selesai. Pada penghujung acara kita sampai ke acara terakhir, yaitu acara penutup. Marilah kita tutup acara pelatihan menulis karya fiksi bersama Al-Ustadz Ahmad Fuadi ini dengan melafalkan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum ditutup ada sebuah quotes dari Armin Martajasa, jika kamu ingin mengenal dunia, maka membacalah. Tapi jika kamu ingin dikenal oleh dunia, maka menulislah. Teruslah berusaha, manjada wajada. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dan kekurangan. Nun wal qalam yawma yasturun, hayatul fata bil ilmi wattuqa, manjada wajada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.